Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alzari Sofiana dengan NPM 23105004. Hari ini kita akan membahas tentang irisan kerucut parabola, di mana persamaan parabolanya berpusat di titik 0,0. Nah, kita mulai saja ya pembahasan kita. Nah, di sini ada irisan kerucut. Nah, kalau kita membahas tentang irisan kerucut, di sini ada dikatakan sana bahwasannya irisan kerucut atau conic section bisa didefinisikan sebagai tempat kedudukan sebuah titik yang bergerak sedemikian sehingga rasio jaraknya dari sebuah titik tetap terhadap jaraknya dari sebuah garis tetap adalah konstan. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, kita lihat dari grafik ini ya. Kalau dia, karena dia tentang irisan kerucut ya, kita iris ini adalah grafik kerucut ya. Kalau kita iris dia tegak lurus terhadap sumbu X, dia akan, alasnya itu akan membentuk lingkaran. Nah, kalau kita geser sedikit atau kita turunkan sedikit, irisannya akan membentuk elips. Ini adalah elips. Nah, kalau kita sedikit diagonalkan, perpotongan irisannya itu akan membentuk akan membentuk parabola ya. Dan kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X akan membentuk hiperbola. Nah, dalam penentuan ini, penentuan dari bagaimana dia bisa tahu dia hiperbola, parabola, elips, lingkaran adalah dengan mencari nilai eccentricity-nya atau nilai E-nya. Pencariannya bagaimana, Bu? Caranya jarak titik ke fokus dibagi jarak titik ke direktrisnya. Nah, ketika sudah mendapatkannya, kalau E-nya sama dengan 1, maka kurvanya akan parabola. Parabola mana, Bu? Yang nomor 3. Ini adalah kurva parabola. Nah, kalau misalnya E-nya lebih besar daripada 0, namun lebih kecil daripada 1, maka kurvanya akan membentuk elips. Elips yang mana? Elips yang nomor 2. Nah, kalau misalnya E-nya lebih besar dari 1, pastinya dia kurvanya hiperbola. Yang mana hiperbola? Tentunya yang nomor 4. Nah, di sini untuk penentuan persamaan kerucut ini adalah dengan memahami materi prasyarat kita sebelumnya, yaitu yang adalah jarak 2 titik dan translasi. Nah, untuk jarak 2 titik itu kita misalkan ada 2 titik, ada titik A dan titik B, masing-masing titiknya itu X1Y1 dan X2Y2. Untuk mencari panjang titik A ke titik B adalah dengan mencari harga nilai mutlak AB, di mana akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Dan kemudian setelah kita mempelajari jarak 2 titik juga harus memahami sifat translasi. Ya, itu adalah tips atau materi prasyarat yang harus dipahami dulu sebelum kita masuk ke persamaan irisan kerucut ini. Nah, selanjutnya irisan kerucut parabola. Nah, dikatakan dia parabola adalah ketika nilai keeksentrikannya atau nilai E-nya itu adalah sama dengan 1. Di mana definisinya adalah jarak suatu titik ke titik fokus itu sama dengan jarak titik tersebut ke titik direktris. Jaraknya ini, titik yang dimaksud ini adalah titik 0,0 karena kita terhadap titik 0,0. Nah, kalau kita perhatikan grafik ya, saya misalkan di sini ada titik P. Ya, di sini ada titik P, di mana katanya jarak suatu titik atau titik 0 ke titik P itu, atau titik P itu kita ibaratkan titik fokus ya. Jarak antara titik 0 ke titik fokus ke titik P itu adalah sama dengan jarak 0 ke titik direktrisnya. Kalau dia jarak 0 ke titik P itu sebesar P, maka jarak 0 ke titik direktrisnya juga harus sebesar P. Nah, karena P-nya berada di kuadran positif, tentunya dia berada di direktrisnya berada di kuadran negatif. Jadi dia negatif P. Dari situ awal mula negatif P. Di mana didapati persamaan direktrisnya itu adalah Y sama dengan minus P. Ya, yang ini titik 0,0 itu adalah vertex atau puncak atau titik puncak yang ada di persamaan parabola terhadap 0,0 ya. Dia berada di titik puncaknya itu di 0,0. Nah, di sini kalau saya misalkan di grafik parabola ini, saya misalkan ada suatu titik di sini. Titik itu titik A, X, Y. Di mana kita tentukan untuk mencari persamaannya apakah
jarak antara AF itu sama dengan jarak antara A ke A aksen. A aksen itu apa? A aksen itu adalah garis direktris dari si A, X, Y. Penentuan cari grafiknya atau cari persamaannya itu adalah dengan jarak 2 titik tadi, di mana harga nilai mutlak AF sama dengan harga nilai mutlak A aksen. Caranya sama seperti yang tadi, kita akarkan, di mana A itu ada X1-nya itu X, Y1-nya itu Y, di mana F, X2-nya itu 0, P itu sebagai Y2-nya. Kalau kita masukkan dalam rumusnya adalah X dikurangi 0 pangkat 2 ditambah Y dikurangi P pangkat 2. Sama juga dengan harga nilai mutlak A ke A aksen, di mana A-nya itu X, Y, A aksennya itu X, minus P. Nah, sama seperti yang tadi kita masukkan, di mana X dikurangi X kuadrat ditambah Y dikurangi minus P. Minus ketemu minus akan menjadi plus. Maka dari situ dapat mulanya Y ditambah P kuadrat. Nah, di sini karena dia adalah akar ya, kita lebih mempermudah kita dalam penyelesaian persamaannya adalah dengan mengkuadratkan kedua belah sisi. Nah, kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang. Didapati bahwasannya dari persamaan ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2PY ditambah P kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 2PY ditambah P kuadrat. Nah, P kuadratnya itu kan bisa kita habis ya. Y kuadratnya juga kita bisa habisin. Yang masih ada sisanya kita turunin ke bawah. Apa aja, Bu? X kuadrat dikurang 2PY sama dengan 2PY. Kita pindah ruaskan minus 2PY-nya ini tadi menjadi X kuadrat sama dengan 4PY. Ini adalah rumus persamaan parabola 0,0 terhadap sumbu Y. Nah ya, itu untuk persamaan sederhana atau persamaan parabola titik 0,0 terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya itu ada persamaan baku parabola dengan puncak V 0,0. Nah, di sini dia ada dua grafik ya, kalau teman-teman bisa lihat. Ada yang kebuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Maksudnya apa, Bu? Terbuka ke atas ke bawah. Nah, ini penentuan grafik itu untuk terbuka ke atas maupun ke bawah adalah mencari harga P-nya. Kalau P-nya lebih besar daripada 0 atau P-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Karena dia menuju kuadran Y positif. Ya, kalau misalnya P-nya lebih kecil daripada 0, berarti lebih kecil daripada 0 itu berarti dia negatif. Dia akan menuju ke kuadran Y negatif. Oke. Untuk persamaan atau bentuk umumnya dengan rumus yang sebelumnya, di mana X kuadrat sama dengan 4PY. Di mana titik fokusnya itu adalah 0, P. Karena dia terhadap sumbu Y. Kemudian titik puncak atau verteksnya itu adalah 0,0. Sumbu simetrisnya itu adalah terhadap sumbu Y. Pencarian latus rektumnya itu adalah dengan mencarinya dengan mengkalikan 4 dikali harga nilai mutlak P. P dari mana, Bu? P-nya dari titik fokus. Nah, jangan keliru di sini karena beda hasilnya dari harga nilai mutlak A dengan minus harga nilai mutlak A. Ini artinya berbeda ya. Kalau ini hasilnya adalah A. Ini adalah A hasilnya. Tapi kalau dia yang ini adalah minus A. Jangan keliru ya. Ini materi udah pernah dipelajari pas SMP sama SMA. Jadi jangan keliru untuk mencari harga nilai mutlaknya. Oke. Dan kemudian direktrisnya itu adalah Y sama dengan minus P. Nah, itu untuk persamaan atau rumus-rumus yang bisa teman-teman pahami untuk mencari persamaan baku parabola dengan puncak V 0,0 terhadap sumbu Y. Ya, pahami aja atau ingat saja. Kalau dia persamaannya itu X kuadrat berarti dia terhadap sumbu Y gitu. Dia pasti antara dua. Kalau nggak kebuka ke atas ya ke bawah gitu. Itu untuk persamaan baku parabola terhadap sumbu Y. Nah, kita coba dulu satu contoh soal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 1 di mana diketahui persamaan parabola X kuadrat sama dengan 32Y. Tentukanlah koordinat titik V
fokusnya, persamaan direktrisnya, panjang latus rektum, dan buatkanlah sketsa grafiknya. Nah, untuk mencari titik fokusnya, kita harus menyederhanakan atau mencari dia itu berada di kuadran Y atau di kuadran X. Dia akan terbuka ke atas atau ke bawah, atau mungkin dia akan terbuka ke kanan atau ke kiri. Nah, disinilah persamaan ini yang kita sederhanakan. Dari persamaan parabola, kalau yang kita lihat dari X kuadrat sama dengan 32Y, persamaan sederhana parabola itu adalah berapa tadi? X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, ini untuk persamaan parabola yang sederhana. Di sini kita tinggal mengubah saja X kuadrat ini dengan 4PY. Dengan sini kita substitusikan, di mana 4PY sama dengan 32Y. Y dengan Y habis, ya. 4P sama dengan 32. Maka P-nya adalah ketika mencari P, kita pindah-ruaskan, di mana 32 dibagi 4 berapa? 8. Maka titik fokusnya berada di mana? 0,8. Ya, ini titik fokusnya berada di 0,8. Di sini. Kita bikin sini titik, sini 8. Nah, untuk menentukan apakah grafik itu terbuka ke atas atau ke bawah, perhatikan nilai P-nya. Kalau dia P lebih besar daripada 0, dia akan terbuka ke atas, ya, dia akan terbuka ke atas. Namun kalau P-nya kecil daripada 0, dia akan terbuka ke bawah, ya. Dan dia berpotongan di sumbu 0,0. Ya. Seperti ini grafiknya, ya. Ini untuk titik fokusnya di 0,8. Nah, untuk mencari persamaan direktrisnya, tadi kan sudah dijelaskan di mana jarak antara titik fokus ke titik 0 itu sama seperti jarak antara titik ini ke titik direktris, ya. Titik 0 ke titik direktris. Maka, kalau didapatkan titik fokusnya itu 8, jaraknya 0 ke sini juga harus 8. Berarti dia berapa? Minus 8. Tinggal kita kasih garis aja di sini. Nah, ini adalah titik direktrisnya karena jaraknya di titik asal ke titik fokusnya sama dengan dari titik asal ke titik direktrisnya, di mana Y-nya sama dengan minus 8, ya. Karena dia terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang latus rektumnya. Latus rektum atau diinisialkan dengan LR. Tadi rumusnya berapa? 4 dikali mutlak P. P-nya tadi berapa? P-nya 8. Berarti 4 dikali mutlak 8. Mutlak 8 berapa? 8. Dimana P dikali 8 hasilnya 32. Ya, LR-nya 32. Maka didapati jawabannya titik fokusnya atau F-nya sama dengan 0,8. Untuk direktrisnya Y sama dengan minus 8. Dan untuk latus rektumnya atau LR sama dengan 32. Nah, buat grafiknya, ini grafiknya. Dimana titik fokusnya 8. Grafik parabolanya terbuka ke atas karena P-nya lebih besar daripada 0. Dan direktrisnya itu, panjang direktrisnya itu adalah Y sama dengan minus 8. Serta panjang latus rektumnya adalah 32. Mudah ya? Oke, selanjutnya itu ada persamaan baku parabola dengan puncak V 0,0. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, Bu? Lihat dari grafiknya. Yang tadi kan grafiknya ke atas ke bawah, ya. Kalau ini kan grafiknya ke kiri ke kanan. Nah, di kiri ke kanan ini itu pembedanya. Kalau yang atas ke bawah itu terhadap sumbu Y, berarti kiri ke kanan itu terhadap sumbu X. Nah, di sini untuk bentuk umumnya itu sama seperti yang tadi. Pembedanya yang mana? Dari Y-nya. Kalau misalnya yang tadi itu X kuadrat, maka dia terhadap sumbu Y. Kalau yang di sini Y kuadrat, maka terhadap sumbu X. Nah, itu saja. Penentuan grafiknya terbuka ke kiri ataupun ke kanan adalah dengan melihat harga nilai P-nya. Kalau P lebih besar daripada 0, dia akan ke kiri. Dia akan menuju kuadran X yang positif. Nah, namun kalau P-nya lebih kecil daripada 0, dia akan ke arah kanan.
dia akan mendekati ke arah kanan, mendekati nilainya negatif. Ya. Untuk titik puncaknya juga sama, dia itu berada di titik 0,0 ya, di titik 0,0. Nah, bedanya yang tadi di titik fokusnya yang terhadap sumbu Y tadi, dia adalah 0,P. Kalau yang sini terhadap sumbu X, maka dia P,0. Nah, untuk sumbu simetrisnya dia adalah terhadap sumbu X. Latus ratingnya juga sama, kita pencariannya dengan cara mengkalikan 4 dikali harga nilai mutlak P, serta direktrisnya ini harusnya X ya. X sama dengan minus P, ini harusnya X sama dengan minus P. Oke, harusnya X sama dengan minus P ya, ini bukan Y, ini harusnya X. Oke, seperti itu ya untuk pencarian persamaan baku parabola dengan puncak V terhadap sumbu X. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita coba lagi contoh soal ya. Oke, selanjutnya ada contoh kedua, di mana diketahui parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 28X. Maka tentukan koordinat titik fokusnya, persamaan direktrisnya, panjang latus rektumnya, dan buatkan sketsa grafiknya. Nah, kalau dilihat dari persamaannya, dia berada atau terhadap sumbu X yang dengan pangkat 1. Nah, sedangkan dari persamaannya tadi yang kita pelajari adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Kita sama seperti yang tadi, kita substitusikan 4PX-nya ke Y kuadrat, di mana 4PX sama dengan 28X. X sama dengan X, maka dia habis 4P sama dengan 28. P-nya sama dengan 28 dibagi 4 berapa? 7 ya. P-nya sama dengan 7. Maka koordinat titik fokusnya berada di mana? Karena dia terhadap sumbu X, maka 7,0. Nah, sama seperti tadi penentuannya, sama seperti yang tadi, penentuan apakah dia grafiknya terbuka ke kiri atau ke kanan adalah melihat berapa besarnya nilai P-nya. Kalau dia P besar daripada 0, akan terbuka ke kiri. Sedangkan kalau P-nya kecil daripada 0, akan terbuka ke kanan. Ini kiri, ini kanan. Kalau didapati bahwasannya P-nya adalah 7,0, maka dia titiknya di mana? Di sini. 7,0. Maka grafik persamaan parabolanya terbuka ke kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk grafik penentuan titik fokusnya. Untuk persamaan direktrisnya sama seperti yang tadi, di mana jarak antara titik asal ke titik fokus itu harus sama jarak antara titik asal ke titik direktrisnya. Kalau di sini berjarak 7, otomatis di sini juga harus berjarak 7. Nah, sedangkan ini berada di kuadran X positif, sedangkan di sini berada di kuadran X negatif, makanya dia minus 7. Tinggal kita kasih garis, di mana persamaan direktrisnya adalah X sama dengan minus 7. Nah, untuk panjang latus rektumnya sama seperti yang tadi, panjangnya dari sini ke sini. Nah, penentuannya latus rektum itu adalah 4 mutlak P, di mana 4 dikali mutlak 7. Mutlak 7 berapa? 4 dikali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Maka didapati jawabannya, di mana untuk koordinat titik fokusnya atau F-nya sama dengan 7,0. Persamaan direktrisnya di mana X sama dengan minus 7. Panjang latus rektumnya atau LR-nya sama dengan 28 ya. Ini adalah hasil dari persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 28X, di mana titik fokusnya berada di 7,0. Persamaan direktrisnya ada di minus 7 atau X sama dengan minus 7. LR-nya atau latus rektumnya adalah 28. Dan sketsa grafiknya adalah yang ini ya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan materi, pengucapan simbol, maupun pengucapan dari segala penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam matematika.